Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu yang berjudul Implementasi Pembelajaran Tematik dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SD Negeri 141 Pekanbaru. Baiklah, saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian tematik. Ditinjau dari pengertiannya, pembelajaran adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru pada saat seseorang individu berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. Menurut Yunanto, pembelajaran merupakan pendekatan belajar yang memberi ruang kepada anak untuk berperan aktif dalam kegiatan belajar. Tema adalah pokok pikiran yang menjadi pokok pembicara. Tema merupakan alat atau wadah untuk mengedepankan berbagai konsep kepada anak didik secara utuh. Dalam pembelajaran, tema diberikan dalam maksud menyatukan isi kurikulum dalam suatu kesatuan yang utuh, memperkaya pembendaharaan bahasa anak didik, dan membuat pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. Jadi, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu materi yang terdapat di dalam beberapa mata pelajaran dan diberikan dalam suatu kali tatap muka. Pembelajaran tematik dikemas dalam satu tema atau disebut dengan istilah tematik. Pendekatan ini merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran, dan nilai pembelajaran serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Dengan kata lain, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberi pengalaman bermakna bagi peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep-konsep yang dipelajari dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuntum Waroma. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan pembelajaran tematik. Fungsi pembelajaran tematik untuk memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema serta menambah semangat karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata dan bermakna serta dikenal oleh anak. Pemilihan dalam pembelajaran tema bertujuan agar supaya anak dapat yang pertama mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang selanjutnya mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang C, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang D, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi anak. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, karakteristiknya yaitu berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tengku Syarif Azura akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang implementasi pendidikan tematik. Pembelajaran tematik dapat bersifat luas dan fleksibel. Artinya bahwa dalam pembelajaran terpadu dapat diakomodasikan dari berbagai model pembelajaran yang dikenal dengan istilah setting atau merekonstruksi. Sebelum proses pembelajaran, selalu ditentukan tujuan yang akan dicapai, materi yang akan disampaikan, serta media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran yang tercantum dalam beberapa tahap perencanaan. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan pembelajaran.
Menurut Terry, perencanaan merupakan pemilihan dan penghubung fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan merupakan proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Tritanto, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pendidikan integralistik yaitu yang pertama, menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Yang kedua, yaitu memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang ketiga, yaitu menentukan keterampilan-keterampilan. Yang keempat, yaitu merumuskan indikator hasil belajar. Yang kelima, yaitu menentukan langkah-langkah pembelajaran. Nah, yang kedua ada tahap pelaksanaan pembelajaran. Menurut Depdiknas dalam Tritanto, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, ada beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, guru hendaknya tidak menjadi single aktor yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, yaitu memberikan tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang ketiga, yaitu guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Proses belajar mengajar merupakan saat yang tepat untuk mengimplementasikan pendidikan integrasik. Hal ini senada dengan pendapat Nizar yang saat tepat menurutnya, yaitu pada waktu proses pembelajaran dilakukan dengan mengaitkan atau memadukan antara dimensi keilmuan umum dengan dimensi religius peserta didiknya. Yang ketiga, yaitu ada tahap evaluasi pembelajaran. Menurut Sumiati dan Asra, evaluasi menempuh 3 fase, yaitu fase tes atau fase awal, yang kedua proses atau berpegang pada program kegiatan, dan yang terakhir post-test atau terakhir. Menurut Mujib, ada beberapa jenis evaluasi yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama yaitu evaluasi formatif, yang dilaksanakan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai peserta didik setelah ia menyelesaikan program dalam satuan bahan pelajaran pada suatu bidang tertentu. Yang kedua, evaluasi sumatif, yang dilaksanakan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu semester atau akhir tahun untuk menentukan jenjang berikutnya. Yang ketiga, yaitu evaluasi penempatan, yang dilakukan sebelum anak mengikuti proses belajar mengajar untuk kepentingan penempatan pada jurusan atau fakultas yang diinginkan. Yang keempat, yaitu adalah evaluasi diagnostis, yang dilakukan terhadap hasil penganalisisan tentang keadaan belajar peserta didik, baik kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam situasi belajar mengajar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.